Merdeka? Emang iya? Kenalin, gue Dani. Gue seorang guru honorer. Tadi di sekolah, gue bantu-bantu nempel flyer 17-an. Gue bingung. Perlombaan, upacara bendera, sampai jelasin ke anak-anak murid tentang pahlawan-pahlawan. Sebenarnya berarti nggak sih untuk kita? Gue pikir-pikir, sebenarnya merdeka itu apa sih? Karena kalau gue ngelihat hidup gue sendiri, gue masih belum merasa merdeka. Ya, lu tau lah, gaji guru honorer kayak apa. Kadang ada, kadang enggak. Bahkan pernah telat 3 bulan, 2 bulan. Udah biasa. Tapi meski begitu, gue masih tetap datang kok tiap pagi. Ngajarin murid-murid, ngajarin adab, sopan santun. Dan gue bersyukur dengan itu. Kenapa gue bersyukur? Karena seenggaknya ada ilmu yang gue kasih ke mereka. Gue jadi heran sendiri. Kalau orang yang mendidik generasi berikutnya aja kurang sejahtera, sebenarnya arti merdeka itu apa sih? Dan mungkin pertanyaan ini bukan hanya ada di kepala gue. Keresahan-keresahan mungkin ada di kepala masyarakat Indonesia lainnya. Ada yang merasa belum merdeka secara ekonomi, belum punya kesempatan. Ada yang merasa punya pekerjaan tapi tidak punya kepastian. Bahkan mungkin ada yang merasa punya suara tapi nggak didengar. Tapi anehnya, setiap 17 Agustus, kita tetap bilang Indonesia merdeka. Kita tetap merayakan itu. Gue pengen tahu juga pikiran-pikiran masyarakat Indonesia di luar sana. Apakah sama seperti gue? Gue pengen denger jawaban dari orang lain. Orang biasa. Seberapa cinta sih mereka sama Indonesia? Atau bahkan, apa mereka juga membenci Indonesia? Gue jadi pengen keluar, nyari jawaban-jawaban mereka. Bukan nyari benar atau salah, tapi untuk bertanya. Dan menjawab pertanyaan, sebenarnya kita merayakan apa? Setiap tanggal 17 Agustus. Yuk ah, kita cabut. Ini ada pom bensin mini nih, yuk kita masuk yuk. Ibu siapa namanya? Bu Santi. Ya, kita ngobrol santai aja Bu Santi. Iya. Kalau misal saya sebutin satu kata Indonesia, apa yang pertama ada di pikiran Bu Santi? Apa ya? Harus merdeka kali ya. Harus merdeka. Iya. Itu aja. Kalau saya bilang Indonesia, yang pertama kali ada di kepala Pak Dolai apa? Presiden Ya, terus? Prabowo. Indonesia. Nah, apa yang pertama kali muncul nih di kepala Pak Imron? Ya keren. Keren. Terus apalagi keren aja? Ya bangsa yang hebat lah. Bangsa yang hebat. Bangsa yang hebat. Selain itu nggak ada lagi? Ya banyak. Contohnya? Budayanya, yang apa namanya, pokoknya keren lah. Misal saya nanya, ngomong satu kata aja, Indonesia gitu. Apa sih yang pertama kali muncul di kepala kakak? Indonesia ya, pasti sih jelasin negara saya sih Mas itu ya. Jelas apa negara tempat saya lahir. Di mana tempat saya lahir, saya besar, saya tumbuh di negara Indonesia. Kata Indonesia yang di pikiran saya sih Pertama kali apa? sedang tidak baik-baik saja sih. Yang paling abang suka tinggal di Indonesia, apanya? Yang paling saya suka sih kebebasannya. Satu, kebebasan berpendapat, dan kedua juga kebebasan untuk aktivitas. Mungkin ada hambatan salah satunya ya. Mungkin sebuah itu kita alami semua lah ya. Apa sih hal yang paling disenengin Mama Santi nih, tinggal di Indonesia? Ya orangnya ramah tamah aja. Apalagi? Yang paling disukain dah? Ya makanan semuanya ya kita seneng aja. Satu makanan yang paling disukain di Indonesia. Ada Apa? sambal terasi. Kenapa suka sambal terasi, Mama Santi? Ya karena itu kalau sama lalapan ikan asin pas tuh enak. Oh enak ya, Josjis tuh ya, manyos. Ngerasa seneng nggak tinggal di Indonesia? Ya seneng banget, luar biasa. Luar biasa. Ya tenang, maksudnya
rakyatnya bisa bergaul, bisa membaur. Kalau di negara luar kan nggak bisa membaur dari suku-suku gitu. Ya banyak juga. Kalau paling suka itu ya kita hidup ya tentram lah. Tentram. Tentram. Mau merasa tentram nih di Indonesia ini. Ya, tentram. Paling suka ya, biasa sih lebih ke warganya sih mas. Soalnya kan di Indonesia kan santai menurut saya. Udah gitu banyak jenis makanannya, adat istiadatnya juga banyak sih dia mas. Aku paling suka makan rendang, mas. Nah, selain makanan ada lagi nggak kayak yang lain yang kakak suka gitu? Budayanya mas. Iya, entah itu ada istiadatnya seperti atau kayak ada tari-tariannya tuh kan mas tuh biasanya setiap daerah beda tuh. Ada tari apa dari daerah apa gitu-gitu. Udah gitu kan bahasanya banyak tuh mas. Jadi kita kan bisa kayak belajar lebih banyak lagi bahasa yang ada di Indonesia. Ada nggak sih hal yang paling kakak nggak suka dari Indonesia gitu? Yang paling dibenci deh, ada nggak? Apa ya mas? Ada sih. Paling kalau sebenarnya nggak korupsi ya paling macet sih. Itu aja ya. Ya rakyatnya kurang makmur aja. Kurang makmur, Ya kurang makmur, kurang sejahtera. Iya. kurang makmur, kurang Ah. Sistem pemerintahan kita keamanannya masih kurang mungkin. Terus kehidupan politiknya juga belum kurang kurang bagus karena masih banyak korupsi lah. Pada intinya lagi banyak korupsi lo ya. Ya ada korupsi masihnya lah. Cari nafkah agak sulit, mencari kerjaan juga lumayan sulit juga gitu kan. Harus kita perhatikan juga sih ya tentang perekonomian yang begitu ya sangat kurang bagus ini gitu, kurang stabil gitu. Kesalahan-kesalahan itu memang fatal, akan tetapi kan kondisi gitu kan sulit juga gitu kan untuk menjelaskan apa yang kita tidak sukai di Indonesia, yang disukai di Indonesia itu sulit menjelaskannya. Ternyata jawabannya jauh lebih beragam dibanding yang gua kira. Ada yang cinta Indonesia karena makanannya, ada yang cinta Indonesia dari budayanya, ada yang merasa mencintai Indonesia dari apa yang nggak pernah mereka dapat dari negara lain atau dari tempat lain. Tapi hampir semua punya sesuatu yang mereka keselin dari Indonesia. Tapi gue suka itu. Karena mereka jujur, ngomong terang-terangan. Ada yang terang-terangan bilang, gue kesel sama inilah, sama itulah. Tapi satu sih poin yang gue ambil, mereka tetap mencintai Indonesia sedalam hati mereka. Dan gue suka itu, gue jadi makin penasaran. Kalau gue tahu ada orang yang banyak mencintai, tapi tahu juga kekurangannya, sebetulnya apa sih arti cinta terhadap Indonesia itu? Tadi kan Pak Imron sempat nyinggung soal budaya tuh ya. Apa sih budaya yang paling Pak Imron suka budaya Indonesia? Sebetulnya kayak gotong royong, musyawarah dan segala macam itu yang paling indah. Jadi tolong menolong tepo seliro, nah tepa selira artinya saling tenggang rasa lah. Misal nih Pak Imron dikasih kesempatan buat pindah dari Indonesia, mau nggak? Ya enggak lah. Kenapa nggak mau? Ya karena udah nyaman di sini. Udah nyaman di sini. Nyaman. Mungkin karena tanah lahirnya Pak Imron ya. Ya bukan sekedar tanah lahir, memang ada nilai-nilai yang apa namanya substantifnya itu lebih indah lah. Nah, sekarang kalau misal nih kakak dikasih kesempatan buat pindah negara, mau nggak? Pindah negara? Iya. Punya duit, kasih kesempatan gitu, terus langsung disuruh pindah negara, mau nggak? Harus dijawab ya mas? Iya, mau nggak? Kalau saya jawab mau, boleh? Ya nggak masalah. Oke. Boleh, Bos. Kenapa alasannya kok mau? Gimana ya, sekarang kan di Indonesia kan udah banyak korupsi, nyari pekerjaan juga susah. Itu beberapa faktornya. Oh jadi kakak mau pindah gitu? Mau, Mas. Tapi ada ini nggak, prefer ke negara mana gitu pindahnya? Kalau buat nyiapin saya mau pindah ke negara mana sih belum ada gitu mas. Cuma kalau misal ditanya ada gak sih niat buat kakaknya pindah negara, ada sih mas. Nggak mau di sini aja, enakan di sini di Indonesia. Kalau pindah ke luar negeri mah kalau ada duit buat umroh aja, buat haji aja. Kalau untuk menetap di luar negeri saya nggak bakalan, di sini aja, di Indonesia aja. Nah untuk sekarang ini kan Indonesia nih ada di dalam masa yang dolar naik gitu kan ya Pak Imron. Nah itu berpengaruh nggak di kehidupan Pak Imron tuh?
Kalau buat saya sih nggak begitu pengaruh. Kalau buat saya karena emang hidup petani nggak mikirin gituan kan, Berarti nggak terlalu berpengaruh. nggak terlalu berpengaruh. Nah, menurut Pak Imron sendiri nih, kita tuh udah merdeka atau belum? Persoalannya secara hukum ya sudah merdeka. Nah persoalannya kemerdekaannya kita rebut itu untuk memerdekakan diri kita sendiri lah. Jadi kemerdekaan untuk memerdekakan kita semua. Nah, menurut abang sendiri itu kita udah merdeka atau belum, Bang? Dibilang merdeka, ya kita merdeka di dalam aktivitas. Nggak ada salah satu contoh perang. Tapi dibilang nggak merdeka karena kita masih dijajah dengan sebuah keegoisan adu domba. Bisa dibilang belum sepenuhnya merdeka. Abang pribadi tuh udah merasa merdeka belum hidupnya? Kalau saya pribadi sih udah sangat merdeka ya. Alhamdulillah sangat bersyukur dengan kita begini ya. Ya tidak ada yang namanya penyempitan dalam sebuah pendapat. Setengah merdeka. Wah, kenapa begitu Mas Santi? Kurang merdeka, kalau kata saya kurang merdeka. Ya kenapa tuh? Kalau kata saya ekonomi makin sulit. Ya, Ya pokoknya serba makin sulit aja kalau menurut saya saat ini. Buat pencarian sekarang kalau cari duit berkurang banyak. berarti tadi berhubungan tentang yang komini ini, terus es teh manis juga ada penurunan mungkin ya Mas Santi ya? Iya. Dari sektor ekonomi gitu ya? Pokoknya zaman sekarang berkurang lah, apapun itu berkurang. Nah, untuk Mama Santi sendiri ini kan yang usaha gitu ya? Nah, itu udah merdeka belum Mama Santi? Belum, Belum, kalau Santi nih? menurut saya belum. Belum ya? Menurut Belum. Mama Santi belum ya? Belum. Di saat ini pokoknya kita semuanya mungkin kesulitan, serba mahal, apa-apa ekonomi mahal, semuanya mahal. Nggak seperti dulu. Sekarang pokoknya apa-apa malah lebih, kalau warga kecil soalnya sekarang malah lebih tertekan lah. Apa-apa mahal ya? Iya, iya. Jadi sekarang mah cukup buat makanannya udah alhamdulillah. Dalam segi ekonomi belum merdeka mungkin? Dalam segi ekonomi belum merdeka saya. Seluruh Indonesia juga belum merdeka. Berarti kesejahteraannya belum ya? Belum. Yang rayain kemerdekaan kita udah bikin jadwal lomba-lomba. Jadi apa yang kita rayain Pak Dolai? Rayain tanggal dan tahun aja. Merdekanya belum lah. Kesimpulannya, Abang merasa orang Indonesia apakah udah merdeka? Bagi saya merdeka ikut partisipasi, bukan ikut antisipasi. Kita tuh intinya gini, kita merdeka disuruh terikat pada kemerdekaan itu sendiri. Bingung kan? Ya, saya lagi mencoba mencerna. Ya kita merdeka, justru karena merdeka lah kita terikat pada kemerdekaan. Gitu loh. Ya untuk merdeka ini buat kita tuh merdeka aja. Merdeka berpikir, merdeka berusaha, merdeka berbuat aja. Selama itu nggak ada apa namanya melanggar aturan pemerintah bebas aja. Selama nggak melanggar aturan itu merdeka ya. Setelah gue interview orang di jalan, gue jadi bingung. Yang bikin gue kepikiran itu, orang bisa bilang, gue cinta Indonesia. Tapi 5 menit kemudian, dia bisa bilang, gue pengen pergi dari Indonesia. Dua-duanya bisa benar. Karena mungkin dalam pikiran orang, karena mungkin mencintai sesuatu, bukan berarti kita harus puas dengan keadaan tersebut. Gue sendiri juga ngalamin itu kan. Gue mencintai pekerjaan gue cinta murid-murid gue, tapi gue juga tetap kecewa dengan keadaan gue sebagai guru honorer. Jadi mungkin gue dan orang-orang tadi mengalami situasi yang sama. Kita mencintai sesuatu hal yang belum selesai. Tapi kalau begitu, Indonesia yang kita inginkan itu yang seperti apa sih? Nah, kalau untuk rakyat Indonesia makmur itu menurut Pak Dolai, apa yang harus dibenahi Pak Dolai? Ya pemuda itu biar dapat kerjaan, outsourcing itu harus dihapus lagi biar jadi karyawan gitu. Jadi kalau udah jadi karyawan kan gaji tetap, outsourcing itu gajinya nggak bener itu. Jadi yang kerja itu was-was saja, di PHK, ntar sebentar lagi salah dikit aja di PHK gitu. Kalau karyawan kan nggak bisa dipecat sembarangan. Tapi kalau ngomongin soal hidup Pak Dolai sendiri nih ya, sampai saat ini bangga nggak jadi warga negara Indonesia? Ya bangga sekali saya jadi warga Indonesia. Apa yang paling dibangga jadi warga Indonesia? Ya hidup nyaman, tentram, di lingkungan juga aman gitu. Warga diajak gaul enak gitu. Gampang ya, guyup gitu ya? Guyupnya aja. Ada nggak harapan Pak Imron tuh untuk Indonesia? Kalau harapan untuk Indonesia sih
Ya sebenarnya banyak negeri yang pengen menjadikan negeri ini bersih, bebas korupsi, manajemen yang bagus, singkat, cepat gitu. Sementara ini kan masih ya dibilang kurang cepat lah, kurang tepat sasaran lah. Ya tepat sasaran artinya kan semua bantuan dari pemerintah, semua program-programnya kadang-kadang suka nggak tepat sasaran gitu. Seberapa cinta sih kakak sama Indonesia ini? Aduh, seberapa cinta Mas di skala 1 sampai 10 gitu maksudnya. Ya, bisa. 7,5. 7,5. Cinta sih cinta Mas, cuma ya kadang itulah ya, banyak korupsi pemerintahannya itu. Ya, jadi Tapi meskipun masih banyak persoalan, tapi tetap cinta ya sama Betul. Indonesia ini. Setelah ngobrol sama orang-orang tadi, gue jadi berpikir, masih banyak orang yang punya masalah sama Indonesia. Masalah kerjaan, pendidikan, ekonomi, pemerintah, sampai masalah lainnya. Dan itu nggak aneh, karena gue rasa mencintai Indonesia itu bukan menganggap Indonesia sudah baik-baik aja. Kita boleh kesel, kecewa, marah, tapi kita tetap peduli. Ini bukti bahwa kita masih mau berubah. Gue jadi sadar, mungkin selama ini gue melihat kemerdekaan itu sebagai sesuatu hal yang udah selesai. Indonesia udah merdeka, titik. Padahal kalau kita masih punya masalah, itu kan masih kita bisa perjuangin, masih kita bisa usahakan, masih ada yang pengen hidupnya lebih baik, termasuk gue sebagai guru honorer. Gue mungkin belum mendapatkan sesuatu yang gue harapkan, tapi gue bangga kok jadi warga Indonesia. Buktinya, gue masih datang ke sekolah, ngajarin murid-murid, dan masih berharap murid-murid gue punya masa depan yang lebih baik dibanding gue. Mungkin itu juga bagian dari merdeka kan? Bukan berarti hidup kita udah sempurna ya, tapi seenggaknya kita masih punya harapan dan punya pilihan untuk bilang, gue gak mau di keadaan ini terus, dan gue mau bikin ini lebih baik. Mungkin itu arti merdeka yang selama ini gue cari.